Ya baik, kita lanjutkan perbincangan di Metro hari ini. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, disebutkan Nazarudin akan membuka semuanya jika sudah sembuh dan artinya akan pulang begitu ke Indonesia. Tapi menurut Mas Burhan sendiri, kira-kira Nazarudin ini menunggu apa sih? Apakah menunggu semacam bargaining politik, ataukah bargaining posisi dengan Partai Demokrat sendiri, ataukah ada bargaining kasus yang lain? Seperti apa, Mas Burhan? Membaca itu ya. Jadi statementnya yang dicicil menyangkut beberapa kemungkinan keterlibatan institusi atau aktor-aktor yang lain di luar dari nama dirinya, itu menunjukkan bahwa sedang ada upaya untuk membangun elite settlement, ya, membangun kompromi politik. Dan itu disampaikan misalnya melalui pengacaranya bahwa Nazarudin mau pulang kalau KPK tidak melakukan karakter assassination. Kemudian disebutkan juga nama-nama yang setidaknya membuka kemungkinan keterlibatan 4 institusi, ya. Partai Demokrat, kemudian Komisi 10, ya, kemudian pimpinan Badan Anggaran dan Kementerian Olahraga dan Pemuda. Jadi ada makin luas ini. Jadi saya sendiri agak heran ya, Pak Nazar maupun Pak Ose Kaligis sebagai pengacara Nazarudin selalu mengatakan kembalikan relnya ya pada kasus hukum, tetapi dia dengan tidak sadar atau bahkan menyadarinya membuka kasus ini untuk kepentingan publik, ya. Jadi ketika disampaikan itu bahkan dengan cara yang mengangsur semacam itu kan menunjukkan bahwa ada usaha untuk melebarkan persoalan bukan hanya pada wilayah hukum tapi pada wilayah politik dan publik. Dan itu menurut saya ada pesan halus yang dikirimkan melalui statement tadi. Gitu. Kalau memang terminologinya adalah mencicil atau mengangsur gitu ya, serangan-serangan yang dilakukan oleh Nazarudin yang terpojok ini katanya. Apakah memang ada kemajuan dari angsuran-angsuran itu? Yang pertama misalnya ke pihak Andi Malarangeng dan Cul Malarangeng misalnya seperti itu. Kemudian sekarang apakah ini memang menunjukkan meluasnya sebuah isu atau seperti apa? Saya melihat tarik ulur gitu ya. Pada waktu awal pertama kali dia melemparkan tuduhan ke beberapa pihak, setelah dia dinyatakan tidak lagi menjadi sebagai bendahara umum, itu kan kita menunggu buktinya apa. Ada rencana press conference, nggak taunya dia langsung ke Singapura. Nah, saat yang sama di Singapura juga sempat terjadi beberapa keterangan yang lagi-lagi semuanya masih tanda kutip pepesan kosong ya, karena kita menunggu bukti. Dan jauh lebih baik sebenarnya jika itu disampaikan langsung ke KPK, karena toh sekarang posisi Nazarudin sudah dipanggil secara resmi oleh KPK beberapa kali untuk kasus yang berbeda-beda. Jadi kalau kemudian pernyataan tadi disampaikan tuh ada kesan blackmailing, itu satu. Yang kedua, meskipun ada kesan blackmailing, mau tidak mau nama-nama yang sudah disebutkan itu punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik, karena persoalan ini sudah menjadi ranah publik. Ya, apakah betul statement ada 2 koordinator di Komisi 10, saudara siapa, Enggi ya, maupun satu lagi Wayan Koster. Kalau misalnya itu betul, apakah kemudian gitu ya, statement tadi layak untuk kita kupas secara panjang lebar? Sementara sang pelempar isunya, sang penyulut isunya itu masih di Singapura. Jadi memang ini persoalan sudah seperti sinetron gitu ya. Pak Ari mungkin bisa klarifikasi tadi. Ini kita coba mengkalkulasi begitu benar tidaknya tuduhan dari Nazarudin. Salah satu yang disebutkan tadi menurut dari Nazarudin tadi dan juga dijelaskan oleh Mas Burhan adalah pimpinan Badan Anggaran. Sebenarnya ada keterkaitan tidak di sini Anda melihatnya? Pimpinan Badan Anggaran itu ada 4 orang. Jadi 1 ketua, 3 wakil ketua. Dan di dalam tugasnya itu ada yang bertugas mengelola belanja pusat. Ada yang bertugas mengelola belanja daerah. Nah, siapa yang disebut itu? Kan disebut namanya itu. Nah, itu apakah dia mengelola belanja pusat? Nah, tetapi kan tetap itu kepada pernyataan saya tadi, apakah itu anggaran Wisma Atlet itu sudah ada di RUU yang tinggal disahkan saja, ataukah dia tidak ada menjadi ada dengan tambahan dana dari kelebihan dana yang pendapatan yang diperoleh tadi, kan ada peningkatan pajak dan sebagainya. Nah, dana ini yang kemudian dimasukkan di situ, itu yang memutuskan adalah seluruh Komisi 10. Sama sekali tidak terlibat Badan Anggaran. Sama sekali tidak terlibat pimpinan badan. Jadi Komisi 10 menyerahkan kepada Badan Anggaran, ini anggaran Kementerian Menekora. Tidak bisa lagi diubah-ubah. Putus. Nah, bagaimana keterkaitannya dengan pimpinan Badan Anggaran? Kalau itu saya sulit untuk menerima
keterkaitannya dengan, kalau keterkaitannya dengan anggota anggota di Komisi 10, per komisinya ya. Per komisi mungkin barangkali bisa jadi. Bisa juga ya sesuatu bisa terjadi lah di situ. Oke. Baik, saya ke Mas Zainal terlebih dahulu. Mas Zainal, kalau Anda pribadi yakin tidak sebenarnya dengan tuduhan yang disampaikan oleh Nazarudin ini? Sebenarnya begini, kan kasus yang melibatkan anggaran, melibatkan anggota DPR, memainkan yang namanya anggaran negara, itu kan bukan kasus baru sebenarnya. Sudah kasus yang sekian lama ada, tetapi kan gagal ditarik sampai ke pertanggungjawaban anggota DPR-nya. Seringkali berhenti di kepala proyek dan lain-lain sebagainya. Kalau kita mau ingat kembali itu. Nah, yang saya ingin katakan sebenarnya inilah kegagalan besar negeri ini yang sering diberikan cermin, tetapi kemudian gagal melakukan refleksi diri melalui cermin itu. Yang sering dilakukan malah memecahkan cerminnya, karena buruk rupa kemudian malah cermin yang dibelah. Nah, dalam kasus ini kan berkali-kali sebenarnya ada refleksi bagaimana DPR, terlepas dari teknis yang dikatakan Pak Haris tadi, intinya adalah DPR kan mengalami inflasi kewenangan nih. Pada saat yang sama metode pengawasannya rendah. Kita punya parlemen yang 2 kamar, tetapi kemudian dijalankan secara 1 kamar kan. DPD hampir tidak berguna, padahal DPD seharusnya punya kegunaan. Kalau kita katakan anggaran dari daerah, DPD mungkin sangat concern di situ. Dalam Undang-Undang Dasar kemudian diberikan kewenangan hanya memberikan pertimbangan. Dan itu pun pertimbangannya seringkali adalah masuk di kotak sampah kemudian oleh DPR. Nah, makanya bayangan saya, sembari ya, artinya apakah Anda melihat bahwa tuduhan dari Nazarudin ini benar? Saya katakan tidak tertutup kemungkinan itu benar, karena biasanya dalam konteks merampok uang negara melalui anggaran itu kan adalah kerjaan berjamaah gitu. Biasanya kerjaan berjamaah ada dirijennya, ada semacam imamnya, itu ada jamaahnya, lalu kemudian pahala dibagi rame-rame. Nah, dalam bayangan saya adalah konteks itulah karena kita gagal membangun sistem pengawasan yang kuat terhadap DPR-nya. DPR-nya bekerja dalam banyak proses pelaksanaan kewenangannya. Itu seorang diri loh. Seorang diri. Tidak ada metode pengawasan. Yang dalam bayangan kita, kalau kita membentuk parlemen 2 kamar, bikameral, seharusnya termasuk model penganggarannya menggunakan model bikameral. Ada peran DPD dalam kemudian mengontrol. Karena doktrinnya mengatakan 2 eyes better than 1 eye. Baik, yang Zainal kita tahan dulu di situ dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro hari ini.